Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk, kita nonton sama-sama. Hai, jumpa lagi bersama saya Ruby Herman di program Rahasia Investasi Sukses. Kali ini kita berdua nih sedang berada di RS Murni Teguh, dan kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Dr. Nurullah Armita. Beliau adalah spesialis bedah syaraf. Halo dokter. Halo dokter. Thank you buat waktunya nih dok. Iya, sama-sama. Wah, di belakang kami nih semua nih ada alat-alat keren banget nih, canggih nih. Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Betul. Bisa ya. Nah, kita mau perkenalan dulu sama dokter Nurullah Armita. Panggilnya dokter Nurul? Nuya. Dokter Nuya. Oke, dokter Nuya. Mungkin boleh jelasin tentang RS Murni Teguh ini nih dokter. Oke. Jadi memang Rumah Sakit Murni Teguh ini dulunya mungkin lebih banyak dikenal sebagai Rumah Sakit Said Suirman. Kemudian dia diakuisisi dan mulai aktif beroperasional mungkin sekitar 2019 sampai 2020 ya. Memang dalam prosesnya ini banyak menginvestasikan pada layanan-layanan dan juga alat-alat yang cukup canggih. Di antaranya ya seperti yang dilihat nih adalah layanan Cath Lab ini. Cath Lab ini memang biasanya mungkin lazim mendengar namanya tindakan kateterisasi yang baik jantung. Iya. Namun sekarang kedepannya kan mungkin juga sering dengar yang kateterisasi itu juga dilakukan di bagian otak. Jadi sebetulnya pemakaian Cath Lab ini tuh multifungsi dan pada perkembangannya sekarang banyak penyakit-penyakit yang ternyata memerlukan buat keberadaan si alat Cath Lab ini. Dan rumah sakit ini keuntungannya walaupun dia ininya kecil, kompleks dan dalam kompleks yang strategis, tapi dengan jumlah yang kecil seperti ini dia peralatannya cukup lengkap. Kita juga mempunyai adanya MRI, ada layanan MRI untuk menunjang, dan juga operasi-operasi yang dilakukan untuk yang tindakan minimal invasif kita juga didukung oleh sejawat-sejawat spesialis yang cukup kompeten. Jadi memang arah perkembangannya memang kita pengen makin melengkapi untuk layanan yang lebih baik. Wah, keren ya Pak ya. Peralatannya canggih banget ya dok ya. Termasuk yang iya. Nah, bicara soal ini berarti start kalau yang di Medan tadi mulai duluan ya dok ya dibanding yang Jakarta ya? Awalnya kan memang dia berinduk adalah dari Murni Teguh Memorial Hospital yang di Medan. Jadi di Medan itu dia sudah cukup terkenal, sukses, dan kemudian membuka istilahnya jejaring rumah sakit. Di antaranya salah satunya di Murni Teguh Sudirman Jakarta. Selain itu juga ada di Ciledug, ada ongoing upcoming di area selatan juga sih. Samping itu juga ada di Bali. Jadi memang ada suatu proses perluasan di bidang layanan kesehatan dari Murni Teguh Hospital Group. Oh, oke. Nah, ini saya mau nanya-nanya juga nih. Iya dok, dari tadi nih penasaran, di belakang kita nih alat-alat apa ya dok? Kayak besar-besar banget gitu kan. Saya hanya tadi yang tadi dokter sempat ya, bilangin untuk yang kateter itu dok ini. Salah satu emang buat yang kateterisasi. Jadi memang ini ada peralatan radiasi. Kebetulan karena kita lagi nggak dipakai kita bisa masuk. Tapi pada umumnya di ruangan ini nih kita dalam kondisi yang steril. Nah, nanti setelah kita selesai semua prosesnya ini, tentunya ruangan ini akan disterilkan ulang. Karena walaupun dia bukan tindakan pembedahan, termasuk minimal invasif yang masuk lewat pembuluh darah untuk mengecek arah pembuluh darah mana yang mau kita cek. Itu kemudian dipantau oleh monitor kita masuknya ke daerah mana. Nah, pada alatnya tuh juga nanti kalau misalnya pada saat tindakan ini banyak penunjang-penunjang meja-meja di sini yang berisi buat cairan-cairan yang khusus untuk tindakan tersebut. Sejauh ini yang menggunakan ini adalah bagian dari bedah saraf, juga bisa dari bagian vaskular ataupun bedah jantung, dan juga tentu saja yang utama adalah bagian kardiologi. Jadi ini tempat kerjanya dokter nih ya? Salah satunya. Sering banget sih salah satunya ya? Salah satunya. Iya. Kalau buat yang dari sini memang kan kebetulan memang yang pelatihan saya untuk yang di bidang bedah saraf itu juga termasuk di untuk tata laksana stroke. Nah, untuk yang stroke dan juga baik yang akut maupun yang kronik ataupun kelainan pembuluh darah memang banyak menggunakan fasilitas Cath Lab ini. Dok, fasilitas ini untuk pencegahan atau udah terjadi sumbatan sih dok? Ya sebetulnya kalau buat ini pencegahan dua-duanya. Jadi kalau misalnya bahas dikit, stroke itu kan ada stroke tersumbat dan stroke pecah. Kalau stroke pecah, kalau misalnya kita punya kelainan pembuluh darah, maka itu tata laksananya adalah sebagai pencegahan. Karena kan sudah diketahui sebelum pecah, kita melakukan tata laksananya, dia nggak sampai pecah. Tapi kalau kita bicara stroke sumbatan, ya pastinya tuh adalah biasanya kejadiannya akut. Sudah kejadian dulu itu yang ya. biasanya mungkin udah sering di ini yang namanya golden period, golden time itu pada saat stroke tersumbat itu. Yang dilakukan suatu tindakan yang masuk ke kateterisasi ini. Nah biasanya tuh
tipe-tipe stroke tuh ada berapa banyak sih dok? Sampai yang parah pecah ya dok ya? Ada dua, jadi kalau Ada yang dua. pecah sama tersumbat gitu. Parahnya ya dua-duanya kan bisa parah ya kalau tergantung pembuluh darah mana yang pecah. Karena prinsipnya kalau pembuluh darah pecah kan otaknya kan tidak mendapat makanan. Jadi kalau Gitu misalnya mau pecah sama tersumbat sama-sama parahnya tergantung tapi lokasinya di mana. Dia ngasih makan ke otak bagian apa. Oke. Nah sebelumnya mungkin ada gejala-gejala nggak sih dok kayak gitu biasanya? Sebetulnya kalau buat yang dari sini sih kan kalau gejala stroke kan yang mungkin sudah sering banget dipaparkan ya, yang fast itu Iya, ya, buka asimetris, bicara misalnya plelo, ada satu sisi yang tidak bergerak, hal-hal seperti itu. Tapi biasanya sih itu sih pasti udah tahu. Cuman kalau mempunyai faktor risiko ya gaya hidup, pola makan, merokok, stres ya seperti itulah ya. Dan itu juga tidak terbatas pada orang tua aja. Ini kita ngebicara soal faktor risiko stroke tersumbat. Iya. Jadi di rumah sakit ini ini alat unggulannya gitu ya dok dari rumah Banyak sakit sih Murni. kalau misalnya termasuk yang buat yang ini yang kita sedang gadangkan untuk program unggulan. Tapi kalau misalnya untuk yang produk unggulan lagi kita ya memang kalau dari sisi bedah umum pun kita juga cukup yang cukup taktis lah memberikan layanan ortopedik, terus juga dari bedah sarafnya juga kita juga untuk yang spine kita dalam pelayanan minimal invasif yang base itu kita juga mampu melakukan. Jadi memang produk bedah kita cukup banyak. Gitu. Oke. Nah dok, kemudian juga ini kan juga berhubungan sama kesehatan ya, pasti dokter juga pasti campaign tentang ini. Nah bagaimana nih khususnya menjaga kesehatan khususnya pembuluh darah ini nih dok, berhubungan dengan saraf ya? Kalau pembuluh darah sih memang lebih berhubungan mungkin dengan penyakit dalam sama juga dengan penyakit jantung ya. Jadi memang pastikan kalau kita mempunyai penyakit jantung untuk kelainan pembuluh darah kita berobat kontrol teratur, misalnya punya gula, tekanan darah tinggi atau kolesterol, pastikan itu bawa selalu kita kontrol teratur. Jangan main berhentiin obat sendiri. Kalau sekarang kan selalu mikirnya oh jangan minum obat ya kebanyakan nanti ketergantungan obat terus tiba-tiba pecah, tiba-tiba tersumbat. Jadi jangan seringnya kan dengar kata orang ketergantungan obat terus berhentiin sama main obat sendiri. Nah, itu sebaiknya salah satu yang dihindari karena itu hal yang cukup sering saya jumpai ya. Gitu. Ya itu pertama kelola faktor risikonya sih yang terutama. Kelola faktor risiko ya. Ada juga mungkin perlu melakukan yang namanya screening stroke. Jadi kalau screening itu kita akan melihat dari gambaran foto. Jadi kalau biasanya kan orang tuh baru mulai berobat foto kalau ada keluhan. Nah, tapi kalau ini belum ada keluhan, nih kita udah mulai periksa nih screening. Salah satunya si screening stroke itu. Nah di sini bisa dilakukan ya dok. Bisa. RS Muni itu gue. Orang bilangnya apa nih kalau mau datang ke RS Muni? Screening stroke. Screening stroke. Kita juga dulu pernah punya layanan eksekutif gitu. Jadi dalam sekali datang jam pulang kantor, itu semua selesai pada saat pulang termasuk konsultasi dokter. Oh, by appointment dulu dok? By atau appointment. Nah, jadi begitu datang, buat itu diperiksa, dicek tensi apa segala macam, dia ambil lab yang perlu, kemudian foto, kemudian bisa makan sambil tunggu hasil untuk konsultasi ke dokter. Perlu puasa nggak sih dok kayak gitu-gitu? Kalau misalnya tergantung sih, kalau misalnya ceknya ada yang puasa, biasa hasilnya nanti kita susulkan. Gitu. Karena kan kalau itu tergantung ngambil paketnya. Kalau ngambil paketnya di jam pulang kantor tentunya agak susah ya kalau puasa dulu ya. Itu mungkin nanti bisa menyusul untuk hasilnya. Oh, nah hasilnya biasa berapa lama dok dikabarin atau? Kalau biasanya dikabarin sih. Nanti kalau teknisnya mungkin nanti bisa dengan bagian admin yang ininya. Habis screening, udah tahu ininya baru ketemu dokter nih ya? Iya, jadi baru datang langsung ketemu sama dokter saraf biasanya. Saraf, ya? Yang ini yang ngebacain semua hasilnya. Oh. Oke, nah dokter di sini kan berarti yang tadi ini peralatan ini diunggulkan untuk khusus bagian saraf. Selain ini apa lagi sih dok? Itu yang tadi saya bilang bagian jantung, bedah jantung, vaskular. Gitu ya, emang lebih. Jadi biasa multi kok segala sesuatu yang ada pembuluh darah, radiologi intervensi. Tuh. Dokter saraf yang main intervensi, jadi sebetulnya multidisiplin. Wah, ini penting banget ya dok. Banyak orang yang telat ya. Sering kali kan memang banyak kan yang telat, walaupun ada juga sih yang on time ya. Iya. Jadi memang yang kayak edukasi Depkes yang tentang fast itu ya memang perlu udah banyak kan sekarang campaign terkait dengan stroke. Iya. Nah biasanya lebih baik dari muda menjaga gitu dok ya? Otomatis lah ya. Kalau bisa. Cuman kan tergantung juga. Kalau buat yang sekarang kan banyak yang muda juga udah kena juga. Nah mungkin ada saran nih dari dokter untuk menjaga bagaimana untuk maintain ya dalam kesehatan khususnya untuk saraf ini ya dok ya.
Mungkin dari dokter mungkin ada. Mungkin secara keseluruhan sih saraf sih kan biasanya penyakit kecuali dia punya suatu bawaan kan biasanya juga banyak kalau kita bicara stroke khususnya kan terkait dengan gaya hidup. Ya otomatis kan dengan makanan yang perlu diperhatikan, olahraga yang cukup, habis itu juga istirahat yang cukup, terus mengelola faktor risiko bila ada, misalnya punya keturunan gula ataupun tekanan darah tinggi, itu dengan salah satunya ya dengan MCU. Gitu. Oh, MCU. Di sini ada juga dok MCU. MCU kita ada. MCU buat peralatan itu sih penunjang kita cukup lengkap, banyak juga sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk melakukan MCU. Nah MCU beda ya mas screening tadi ya? Screening tentunya beda ya. Kalau ya? MCU ada paket-paketnya lagi. Paket-paketnya lagi. Tapi sebetulnya kalau screening stroke itu pun sebetulnya ya MCU ya bisa dibilang seperti itu. Cuman kan dia khusus ke kalau faktor risiko stroke. MCU pun nanti akan dibagi tipe-tipenya. Nah di sini ada konsultasi juga nggak sih sama dokter misalnya untuk berobat atau apa, ngobrol dulu atau apa sama dokter? Ada biasanya sesudah hasil kalau kita kaitin dengan MCU biasanya sesudah keluar hasil, misalnya ada masalah di bagian bidang tertentu, biasanya kita sarankan untuk konsultasi dengan dokter spesialis terkait. Tapi spesialis kita itu juga cukup lengkap, ada penyakit dalam, ada dokter jantung, THT, anak, bahkan gizi kita juga ada, dan juga rehabilitasi medik. Jadi memang cukup komplit di sini untuk rumah sakit yang model butik seperti ini, pelayanan spesialisnya juga cukup banyak. Iya, nggak cuma hotel yang butik bisa. Nggak ada yang butik ya. Layanannya juga cukup banyak. Iya, dan tempatnya juga nyaman, bersih, enak, dingin. Nah, untuk daftarnya sendiri kan Rumah Sakit Murni Teguh ada aplikasinya tuh dok. Bisa langsung lewat aplikasi itu atau by phone ke customer service? Ya mungkin kalau misalnya lebih enak kalau misalnya dari sini ke by phone customer service ya. Kalau dari sini, cuman ya dua-duanya itu bisa. Bisa ya. Sekarang udah canggih ya pakai aplikasi dok ya. Cuman kan biar kalau ada perubahan atau ketahuan gitu selain aplikasi ya bisa juga lewat telepon ke customer service-nya. Iya. Nah dok, basically rumah sakit ini berarti 24 hours gitu ya? Iya, kita ada bagian emergency. Kalau ada bagian emergency ya kita jadi memang menerima pasien untuk yang emergency dalam 24 jam. Oke. Nah dok, ini di luar dari ini ya, ada yang ingin dokter sampaikan atau message yang ingin dokter share ke video nih dok? Oh ya, ya jadi sebetulnya dengan makin berkembangnya layanan gitu berharap bahwa layanan sini juga akan makin baik. Kita memang dilengkapi dengan spesialis-spesialis ya. Ini kita juga mempunyai spesialis jantung. Ya tentunya kan salah satunya kejadian yang kayak serangan jantung itu kan ya masih cukup sering ya. Nah kita juga bisa untuk menanganinya. Di samping itu juga untuk yang screening stroke kita juga sudah tersedia dan juga operasi-operasi yang terkait dengan minimal invasif baik maupun spine maupun knee dari bagian bedah saraf maupun ortopedi. Terus juga bagian bedah jantung kita juga cukup agresif dan cukup tingkat keberhasilannya cukup baik dalam menangani kasus-kasus sulit. Jadi ya mudah-mudahan dengan ini masyarakat makin aware akan keberadaan Murni Teguh dan rumah sakit ini dapat turut berkontribusi dalam memberikan layanan yang terbaik terutama bagi masyarakat sekitar sih. Wah, itu jadi keunggulannya tadi ya dok ya, keunggulan dari RS Murni Teguh ini dok. Wah, oke dokter. Nisa ada lagi ingin tanyakan? Oh, dari saya sih lengkap banget ini dok ya. Udah cukup sih udah cukup ya dari kami. Gitu dok. Nah, thank you dok udah share tentang sama-sama. RS Murni Teguh ini, jadi makin banyak yang tahu dan nah kita udah secara langsung nih udah lihat nih mesin ininya ya. Peralatannya canggih banget. Iya, thank you dok buat waktunya. Terima kasih dok untuk waktunya. Iya, sama-sama. Iya. Nah, buat teman-teman atau Nisa nih yang penasaran, pengen cek ya kan, pengen cek saraf, jantung dan lain-lain. Nah, bisa langsung datang ke RS Murni Teguh. Ini lokasinya ini di pusat banget nih, tengah kota ya. Jakarta Pusat. Sambil nunggu bisa mampir ke City Walk Mall situ ya. Iya. Wah, sekali lagi dokter thank you so much ya udah sharing tentang RS Murni Teguh. Kita udah belajar ngobrol bagaimana menjaga kesehatan ya kan, sehingga kita juga bisa aware nih tentang kesehatan dan untuk penting diri banget kita ya. sendiri. Ya, untuk screening tadi, screening syaraf. Screening wah mantap. Oke, thank you sekali lagi dokter. Ya, terima kasih. Ya teman-teman, demikian bincang-bincang saya bersama Nisa, bersama dokter dari RS Murni Teguh. Thank you so much teman-teman yang menonton. Buat yang penasaran nanti bisa datang langsung ke RS Murni Teguh atau cek di mungkin websitenya, aplikasinya tadi ya. Betul. Oke, sampai jumpa di next episode. Saya Ruby Herman. Saya Nisa. Bye-bye. Thank you dokter. Terima kasih. Iya.
my baby